Halo, ketemu lagi. Saya kali ini mau membicarakan mengenai serotik eczema atau dermatitis karena kulit kering atau kita sering sebut steatotic eczema. Jadi, dermatitis karena kulit kering ini sebabnya ya karena kulitnya kering. Kenapa kulitnya kering? Itu ada dua penyebab ya. Jadi satunya karena predisposisi genetik, dari sananya memang dia sudah kering. Yang kedua karena dia ada paparan dari lingkungan yang menyebabkan dia kulit kering, misalnya pada kondisi kelembapan yang rendah pada musim dingin, atau biasanya di negara-negara yang ada musim salju itu kelembapannya akan rendah sehingga menyebabkan kulit lebih kering. Yang kedua karena mandi yang terlalu lama, jadi kontak dengan air dan sabun yang terlalu lama atau terlalu diulang-ulang sehingga merusak barier kulit atau menyebabkan natural lipidnya jadi hilang sehingga menyebabkan kulitnya jadi mudah iritasi karena tadi bariernya sudah hilang kena sabun tadi ya, iritatif. Nah, contoh gejalanya adalah biasanya kulitnya itu kering, ya busik, seperti kalau orang Jawa bilang busik, kemudian bersisik, dan kadang-kadang ada timbul merah-merah yang tadinya cuma sedikit bentol, kemudian jadi lama-lama jadi banyak. Contohnya seperti ini ya. Ini salah satu contoh dermatitis serotik eczema. Nah, ini biasanya timbul di tungkai bawah, kulit tungkai bawah, tapi juga bisa timbul di kulit lain, misalnya di badan ataupun di lengan, tetapi paling sering adalah di tungkai bawah. Nah, caranya supaya sembuh bagaimana? Biasanya diobatin kita kasih resep oleh dokter ya, anti inflamasi atau anti radang untuk mengatasi peradangan di kulit. Tetapi yang paling penting untuk mencegah itu keluhannya kambuh-kambuhan, itu harus diberikan pelembab yang tepat, jenisnya tepat, caranya tepat. Yang pertama, caranya supaya nggak kambuh-kambuhan ya, satu, mandi nggak boleh terlalu lama. Yang kedua, dalam waktu 3 menit sampai 5 menit itu harus sudah diberikan pelembab di seluruh badan. Nah, pelembabnya apa? Pelembab itu ada 3 macam. Moisturizer itu ada 3 macam jenisnya. Jadi satu ada humectan. Humectan itu berfungsi untuk mengikat air, menarik air ya ke dalam kulit. Yang kedua oklusif, itu untuk melapisi kulit supaya memberikan efek proteksi layer atau water repellent. Jadi air nggak bisa keluar dan nggak bisa masuk. Yang ketiga itu emollient. Emollient itu mengisi gap antara sel kulit dan menggantikan natural lipid yang sudah hilang. Nah, biasanya kita kombinasi ya, tapi pelembab-pelembab yang sekarang sudah dijual bebas itu sudah bagus karena dia sudah diisi dengan bahan-bahan aktif dan sediaan yang tepat. Karena sekarang udah makin banyak ya kulit dengan keluhan serotik eczema atau atopi ya, biasanya ada bakat atopi itu biasanya ujungnya juga ke situ juga nanti kalau kalau ada suasana mendukung, misalnya tadi pas cuacanya lagi lembabnya lagi rendah, kering, nah itu kulitnya juga akan terpengaruh. Kemudian setelah memakai pelembab tadi 3 menit ya, setelah mandi ya nggak boleh lama-lama ya. Kemudian kalau misalnya memang masih merah ya diobatin dengan obat anti radang. Tidak boleh digaruk karena makin digaruk dia makin parah. Bisa menyebabkan komplikasinya lecet atau infeksi kulit begitu. Kemudian kalau misalnya pelembabnya habis atau misalnya pas kita ke luar negeri atau kita ke tempat yang kita nggak kenal, itu bagaimana? Ya kita bisa datang ke apotek atau ke toko supermarket, itu ada banyak biasanya dijual, terutama kalau di negara yang 4 musim itu malah justru banyak banget variannya pelembabnya. Jadi kita harus pilih yang biasanya ada petroleum gelnya atau yang ada ureanya atau yang ada ceramidnya. Itu biasanya sudah ada for dry skin, itu biasanya sudah didesain buat kulit yang kering dan harus non perfume ya kalau bisa ya. Kemudian untuk mandi juga harus pakai sabun yang mild atau yang pH-nya 4,5 sampai 5,5, nggak boleh terlalu keras karena itu akan merusak barier kulit juga kalau pH yang terlalu keras. Oke, kalau misalnya nanti ada pertanyaan boleh di komen, nanti aku jawab. Kalau aku bisa jawab, kalau misalnya nggak bisa nanti aku cari jawabannya di jurnal atau di buku, di textbook, nanti aku akan cari. Thank you atas perhatiannya, semoga berguna informasinya ya.